Muibi. Iya. Gak kerasa sebentar lagi bulan puasa tuh udah mau selesai. Tandanya apa? Tandanya kegiatan kita tuh bisa lebih leluasa. Kecuali satu, ngomongin setan. Karena kalau sebulan lalu setan tuh dikurung, mulai dari beberapa hari ke depan, mereka bakal dilepas lagi. Mereka bakal pergi kemanapun mereka mau, atau kemanapun kita minta. Jadi kita semua harus tetap waspada. Nat, Moy, Ya. kayak yang tadi lo bilang barusan tuh, Nat. Misal ada statement yang bilang kalau setan tuh di bulan Ramadan tuh dikurung, ya berarti bentar lagi mereka udah bakalan sebebas-bebasnya kan. Waktu dan tempatnya di mana, nggak pernah ada yang bisa duga tuh. Tapi buat malam ini gue bakal bawain cerita tentang pertemuan setan di satu tempat yang apa ya, ya mungkin siapapun itu pas pertama kali ngedenger nggak bakalan kaget lah. Karena ini tempatnya tuh di kuburan. Oke. Dan secara kejadian ini memang benar cuman seminggu setelah hari lebaran, Nat, Moy. Kita panggil aja namanya Fitra ya. Dan yang seperti orang pada umumnya nih, setiap tahun sebelum bulan Ramadan, dia sekeluarga tuh biasa ziarah ke makam kakek neneknya dia. Nah tapi di tahun 2023, Fitra ini gak sempat balik sebelum puasa karena kerjaannya emang lagi numpuk-numpuk ya tuh. Jadi ya mau gak mau dia baru bisa balik ke kampung halamannya itu setelah Idul Fitri. Nah di desa, di hari keempat lebaran, suasananya tuh udah mulai sepi. Sore tuh sekitar jam 5 kurang, Fitra mutusin buat ziarah sendirian. Kebetulan, komplek makam keluarganya itu ada di ujung desa. Posisinya agak masuk ke dalam kebun bambu tua gitu. Nah orang-orang desa itu sering bercanda nyebut tempat itu tuh rumah setan. Si bambu itu kan? Iya, bukan karena serem sebenarnya, tapi karena emang jarang dijenguk, jarang orang pada kesana gitu. Nah banyak makam lama yang keluarganya tuh udah pada pindah atau nggak ada lagi. Jadi kata warga desa, wajar aja kalau semisal di sana tuh banyak makam yang miring, nisannya retak, rumput liarnya tinggi. Ya karena emang jarang juga orang-orang pada kesana. Nah makanya Fitra tuh kaget pas dia akhirnya sampai di gerbang makam ini. Ternyata tanahnya tuh kelihatannya rapi, bersih, beres, kayak diurus banget gitu, kayak dirawat. Padahal kan kata orang-orang sana kan jarang didatengin kan makamnya kan, nggak keurus gitu. Beberapa makam bahkan si Fitra ini ngelihat kayak baru disiram. Tapi anehnya, ini rasanya bener-bener kayak bersih banget gitu, Nat, Moy. Udah tuh mau nyampe makam kakeknya ini, Fitra ngelihat ada seseorang di ujung barat komplek makam. Jadi Fitra ngelihat nih dari jauh, ada bapak-bapak tua, bongkok, lagi nyapu tanah makam. Nah si bapak ini pakai baju koko putih, tapi udah kusam gitu, terus pakai sarung. Gerakannya si bapak ini juga pelan, teratur gitu. Nah Fitra yang ngira kalau itu tuh warga desa tuh hampir manggil nih dia nih, karena mau nyapa gitu kan biar sopan kan. Tapi untung ada sesuatu yang nahan Fitra. Si Fitra nih ngeh satu hal. Dia ngelihat bapak itu tuh gak ngeluarin suara apa-apa. Jadi bahkan dia ngelihat nih, si bapak ini kan kayak nyapu tanah gitu kan, tapi suara kayak srek, srek, itu gak ada. Gak ada suara kayak tanahnya disapu atau kayak ya nyapu-nyapu kayak apa daun-daun kotor mau diambil-ambil, itu gak ada suara sama sekali. Gak ada suara langkah juga, beneran kayak cuman gerakan tapi sunyi gitu. Aneh kan? Nah bapak-bapak itu tuh berdiri persis di atas makam tua yang nisannya tuh udah miring. Dan anehnya pas dia selesai nyapu, si bapak ini gak pergi, Nat, Moy. Si bapak ini tuh berdiri diem aja di atas makam itu. Terus pelan-pelan badannya tuh makin rendah kayak nunduk. Tapi habis itu masuk ke dalam tanah. Woi. Bukan hilang ya, ini kayak beneran masuk ke dalam tanah kayak ditelan bumi gitu loh. Nah Fitra mulai takut. Tapi ya kali ini dia langsung cabut lah detik itu juga. Dan dia belum beneran sampai ke makamnya kakek tadi tuh, kayak dia gak berani kan. Fitra lanjut lah jalan sambil mulai bisik-bisik dia baca doa. Nah tapi tiba-tiba di sisi timur komplek makam ini ada lagi, Nat, Moy. Si Fitra tuh ngelihat ada ibu-ibu tua lagi duduk kayak duduk antara dua sujud, tau gak sih lo? Iya, kayak sinden gitu ya? Iya kayak gitu. Nah di depannya itu ada makam kecil sama bunga melati tumbuh liar gitulah. Nah si ibu-ibu ini yang ada di depan makam itu, dia tuh metik daun kering satu persatu. Terus mukanya tuh pucet, rambutnya tuh kayak dicepol sederhana gitulah. Dan si ibu-ibu ini tuh pakai kebaya warnanya udah pudar. Tangannya pun gemeter agak-agak halus gitu pas lagi nyentuh nisan.
Nah kali ini sebenarnya tampilannya tuh lebih normal dibanding kakek-kakek tadi. Makanya Fitra berani buat ngedeket. Tapi pas makin deket ke arah si ibu-ibu tua ini, sosok itu masih sama aja Nat, Moy. Gak bersuara sama sekali. Bahkan pas si ibu-ibu tua ini ngerapiin tanah, gak ada bunyi gesekan juga. Oke. Fitra jadi berinding tuh di situ. Apalagi posisinya dia sekarang udah deket nih sama si ibu-ibu ini. Terus begitu udah makin deket, si ibu-ibunya tiba-tiba berhenti gerakannya dan pelan-pelan noleh ke arah Fitra. Fitra ngelihat matanya si ibu-ibu tua ini tuh sayu, tatapannya kosong, tapi sadar atau bengong. Nah si ibu-ibu ini tuh gak senyum, gak marah. Terus abis itu dia ngusap batu nisan yang ada di depannya dia. Dan masih sama, kayak yang sosok kakek-kakek tadi. Badannya pelan-pelan masuk ke tanah yang sama. Kayak bayangan yang disedot ke bawah tanah gitu loh. Tapi rasanya kali ini tuh tiba-tiba kakinya berat. Dan pas dia ngeliat ke seliling, Fitra baru sadar. Ternyata gak cuman dia dan si ibu-ibu tua itu doang yang ada di situ. Tapi hampir di setiap sudut makam itu selalu ada sosoknya masing-masing. Ada cowok yang lagi ngerapin batu nisan yang retak. Ada anak kecil duduk ngelap batu kecil di makam yang juga kecil. Dan ada juga nenek-nenek yang lagi berdiri nyiram tanah pusarannya tuh pakai kendi kecil. Dan itu jumlahnya gak cuman 3 yang gue sebutin, ada belasan jumlahnya. Dan semua tuh ngelakuin hal yang sama, bebersih dan ngerawat makam. Nah anehnya, gak ada satupun yang saling ngobrol. Bener-bener kayak mereka tuh ngurus urusannya sendiri gitu. Ngurus satu makam itu sendiri. Gak ada yang merhatiin satu sama lain. Mereka cuma fokus aja tuh ke makam masing-masing yang mereka urus. Dan gak pindah-pindah, cuma di satu makam itu doang. Satu hal yang Fitra agak yakin tentang semua ini tuh, ini kan hari-hari setelah bulan Ramadan ya. Dan orang-orang desa emang percaya kalau selama Ramadan setan tuh dikurung. Nah kalau gitu mungkin hari ini mereka udah pada mulai dilepas. Dan mungkin aja mereka tuh langsung pulang ke tempatnya masing-masing gitu loh. Pokoknya di situ Fitra cuma bisa berdiri kaku di tengah kompleks pemakaman itu. Terus mata dia tiba-tiba tertuju ke satu makam yang paling tua di ujung. Makam yang bahkan Fitra sendiri gak tahu siapa yang dimakamin di situ. Dan kali ini di atasnya tuh berdiri sosok yang beda. Makam itu beneran retak hampir separohnya. Tulisan-nisannya juga udah mulai hilang. Rumput liarnya tuh tumbuh tinggi, gak ada bunga sama sekali. Nah di atasnya, di atas makam itu berdiri ada laki-laki kurus tinggi. Badannya lebih pucat daripada yang lain. Matanya juga lebih dalam. Bajunya kayak kain kafan yang mulai kusam. Dan dia gak kelihatan bebersih. Dia cuma berdiri aja dan ngeliatin Fitra. Beda sama yang lain. Sosok ini tuh ngelangkah turun dari makamnya gitu. Kalau yang lain kan emang berdiri di atas makamnya aja kan. Dan sosok ini tuh mulai gerak ke arah Fitra. Gak tahu tuh ngelangkah atau terbang karena Fitra juga gak dengar suara sama sekali. Pokoknya makin lama posisi sosok ini tuh makin deket ke dia. Fitra bilang di situ dadanya tuh makin sesek. Sosok ini tuh stop sekitar 2 meter di depan Fitra. Mukanya jelas banget sekarang. Kulitnya tipis kayak kertas basah, bibirnya pecah-pecah, dan matanya tuh gak sepenuhnya kosong. Ada sesuatu di situ, kayak ada perasaan kecewa. Sosok ini tuh kayak ngebuka mulut gitu, kayak berusaha buat ngeluarin suara, tapi beneran gak kedengaran apa-apa. Jadi cuman kayak gerakan mulut aja gitu loh. Tapi dari gerakan mulutnya tuh Fitra bisa nangkep kata-katanya, mirip kayak ucapan ngomong lama gitu, tapi gak tahu maksudnya apa. Dan waktu tuh kerasa cepet banget aja. Di momen itu kayak katanya tuh tiba-tiba dari kejauhan si Fitra ngedenger suara azan maghrib. Dan begitu suara takbir pertama kedengeran, semua sosok yang tadi tuh berhenti gerak serentak. Mereka semua kayak malingin wajahnya ke arah sumber suara. Jadi kayak ngedengerin azan gitu loh. Ngeri juga. Dan mukanya satu persatu mulai berubah. Bukan marah, bukan takut, tapi kayak kepanggil gitu. Satu persatu dari mereka ini katanya pada mundur, pada balik ke makam masing-masing. Persis kayak sebelumnya. Mereka ini pada masuk ke dalam tanah tanpa bikin tanah itu berlubang atau tanah makam ya tetap padat aja gitu. Dan sosok paling terakhir yang masuk ke tanah ya sosok cowok terakhir itu Nat Moy, yang deket ke arah Fitra. Dan untuk beberapa saat si sosok ini tuh cuman ngeliatin Fitra terus-terusan aja. Dan abis pada balik ke tempat masing-masing, makam itu balik kerasa kosong. Yang tadinya rame sosok-sosok jadi kayak kosong gitu aja. Dengan keadaan kayak gitu, Fitra buru-buru pulang lah dengan badan yang gemeter banget. Dan dengan wajah yang pucetnya itu, pas dia sampai di rumahnya di desa,
nenek tuh langsung tahu kalau ada yang nggak beres nih dari Fitra. Fitra ceritain lah semuanya. Terus nenek cuma jawab, makanya orang dulu bilang jangan nunggu habis lebaran baru ziarah. Kalau Ramadan mereka dikurung. Mereka nggak kemana-mana, tapi habis itu dilepas. Yang kangen rumahnya ya pulang. Katanya juga kalau nggak ada yang datang ke makam mereka, ya mereka bakal ngerawat sendiri makamnya. Wow. Dan yang bikin tambah Fitra merinding adalah beberapa waktu sebelum akhirnya dia balik ke domisilinya lagi, pulang dari desanya gitu ya, dia tuh ngelihat ada serombongan orang kayak lagi makamin seseorang nih, tapi wujudnya pada nyaru gitu, kayak nggak kelihatan jelas. Dan di batu nisan yang udah kepasang itu beneran gak ada keterangan nama orangnya sama sekali. Seolah-olah itu tuh ruang terbuka buat siapa aja yang sekiranya udah siap meninggal. Oh, berarti semua yang dilihat sama Fitra itu tuh semua setan yang ada di dalam tanahnya itu ya? Mungkin bisa jadi Keluar ya dari apa sih? Dari dari kuburan makamnya itu kan? sendiri ya, kayaknya maksudnya saking nggak ada yang ngerawat, mereka ngerawat makamnya sendiri gitu. Gua nggak ngerti sih ya gimana logikanya gitu. Tapi sebenarnya gue juga pernah denger sih, katanya pas bulan Ramadan mulai itu kita tuh nggak boleh, bukan nggak boleh sih, tapi nggak disarankan untuk nyekar karena katanya orang-orang yang udah meninggal ini tuh nggak ada di tempatnya. Tapi gue baru denger juga kalau ternyata kalau nggak didatengin tuh mereka bersihin diri sendiri gitu loh, Oh. kayak rumahnya dibersihin sendiri gitu. Oh, makanya pada datangnya sebelum Ramadan Iya. karena itu ya. Katanya. Karena gue baru denger Nat yang kayak gini Nat. Maksudnya kayak ya arwah atau roh itu bukan di dalam makamnya tapi ya dikurung lah misalnya istilahnya gitu ya. Gue baru denger sekarang. Ternyata berarti gak cuma dari sini, lu juga udah pernah denger gitu kan. Oh. Bi, tadi kan cerita lo tuh tentang tempat yang identik sama keberadaan setan. Nah kali ini gue bakal bacain kiriman cerita tentang cara manggil setan yang paling gampang. Tapi sebelum itu, cara manggil setan apa yang kalian berdua tahu, Moy, Bi? Pakai alat yang game apa Ouija gitu-gitu. Iya. Iya, Atau benar. main jelangkung, pakai sajen. Nah, ada lagi nih satu yang mungkin bisa dibilang basic, tapi tuh nggak harus disiapin secara panjang. Itu tuh pakai cermin dan lebih tepatnya buat manggil Mbak Kunti pakai cermin. Oke. Tapi ini gue nggak tahu ya valid atau enggak. Makanya pas si pengirim cerita ini, kita sebutnya namanya Tata. Ini tuh dia masih SD. Dia penasaran dan nyoba buat ngebuktiin itu. Dan nggak tahu ini tuh karena emang faktor caranya bener atau emang secara tempat pada saat itu tuh banyak dihuni setan. Tapi ya percobaannya Tata kali itu tuh beneran berhasil, Moy, Bi. Yang pakai kaca itu. Iya. Kejadiannya ini tuh sekitar tahun 2011 sampai 2012 yang lalu. Waktu itu Tata masih SD. Malam itu tuh rumahnya dia rame karena keluarga besar tuh lagi pada nginep. Sepupu-sepupunya kumpul di kamar atas dan di atas mereka main sama cerita-cerita. Topik obrolannya tuh ganti-ganti sampai akhirnya ngerembet ke cerita-cerita serem. Salah satu sepupunya Tata ada yang nyeletuk. Tahu nggak cara paling gampang manggil kuntilanak itu pakai cermin? Nah, terus katanya caranya tuh gampang. Dilakuinnya persis di jam 12 malam. Terus semua lampu tuh harus mati, nyalain satu lilin, berdiri di depan cermin, dan terakhir panggil namanya 3 kali. Panggil nama Kunti gitu maksudnya. Iya. Oh. Dan pokoknya jangan sampai ngerasa takut. Karena katanya kalau takut, si kuntilanak ini tuh nggak akan pulang. Nggak ada yang mau ngelakuin itu karena pada takut tuh di situ. Sampai akhirnya si Tata nih nekat buat ngajak sepupunya barusan. Tia namanya. Akhirnya mereka berdua nyoba itu diem-diem. Sekitar jam 12 malam, Tata sama Tia nih diem-diem masuk ke kamar mandi atas. Lampunya dimatiin, cuma pakai cahaya lilin kecil di depan wastafel. Pantulan bayangan mereka berdua nih kelihatan aneh di cermin. Muka mereka tuh pucet, bayangannya tuh gerak lebih gede dari badan asli. Dan mereka secara gantian manggil, Mbak Kunti, Mbak Kunti, Mbak Kunti. Tapi di situ nggak ada apa-apa. Pelan-pelan si Tata nih ketawa kecil karena ngerasa kayak, ini mah kayak bercanda doang nih. Tapi pas si Tata nengok lagi ke cermin, pantulan bayangan mereka nih gerak sendiri gitu. Bener-bener kayak gerak gak berirama gitu. Di sini si Tata langsung nge-freeze, bukan cuma karena gerakan pantulan bayangan barusan, tapi persis di belakang bayangan mereka yang awalnya cuma bayangan gelap doang, pelan-pelan berubah jadi helaian rambut panjang, terus muncul dari atas frame cermin. Rambutnya nih hitam, basah, terus ngejuntai turun gitu.
Padahal aslinya di kamar mandi tuh gak ada siapa-siapa selain mereka berdua, Muy, Bi. Rambut tuh masih ada dan makin lama makin banyak, katanya si Tata. Terus akhirnya tanpa mikir panjang, si Tia nih langsung niup lilinnya. Mereka langsung buru-buru lari kabur dari kamar mandi. Niatnya sih pengen sama-sama ngeyakinin diri gitu kalau barusan tuh cuma suges aja. Tapi pas si Tia sama Tata nih nutup pintu kamar mandi, jelas banget dari dalam ada suara anak perempuan tuh kayak ketawa-tawa kecil gitu. Si Tata sama Tia langsung tutupan pakai selimut terus berusaha tidur. Tapi sekitar jam 1 malam ada wangi melati nyengat banget di kamar mereka. Ini tuh bukan wangi yang lembut gitu ya, tapi pekat yang nusuk ke hidung gitu. Akhirnya si Tata nih refleks buka mata, terus lampu kamar kan emang mati tuh kondisinya. Tapi di sini dia tuh bisa ngeliat ada siluet orang berdiri di pojok, tinggi, terus rambutnya panjang sampai lantai dan kepalanya tuh nunduk. Si Tata tuh di situ mikir kalau itu tuh gantungan baju. Tapi sampai akhirnya siluet itu tuh gerak pelan-pelan, terus rambutnya geser dan kepalanya tuh makin lama makin miring. Akhirnya Tia yang tidur di sebelah tuh tiba-tiba nyengkrem tangannya si Tata. Tangannya tuh di situ dingin banget dan dia tuh ngasih tahu kalau katanya sosok itu tuh ada di atas lemari. Tapi si Tata nih nggak berani ngeliat, dia cuma ngedenger doang nih suaranya. Ada suara kuku tuh ngegesek ke kayu pelan-pelan terus seret gitu. Dan dari sela-sela selimut, bayangan rambut panjang itu tuh kelihatan kayak ngejuntai persis sampai di atas muka Tata. Jujur di situ Tata nggak tahu nih kapan dia beneran ketiduran. Soalnya yang dia ingat terakhir tuh perihal rambut itu. Yang jelas sekitar subuh Tata nih kebangun karena dengar suara. Suara kayak ada yang nyanyi lagu Nina Bobo gitu pelan-pelan. Dan pas Tata ngebuka mata, Bi, dia ngeliat jelas banget Mbak Kunti itu tuh duduk di langit-langit kamar, bukan berdiri. Bener-bener duduk, kedua kakinya ngelipat kayak orang sila, terus nempel di plafon. Dan gaun putihnya si Mbak Kunti ini ngegantung ke bawah. Terus rambutnya panjang, keurai, nutupin satu mukanya. Dan di sela-sela rambut itu kelihatan ada mata. Matanya tuh kosong, gelap. Dan si Mbak Kunti ini tuh nunduk pelan aja gitu. Di sini si Tata tuh bener-bener gak bisa apa-apa. Badannya beneran kayak lumpuh gitu tuh, saking merindingnya. Dan di pagi itu akhirnya si Tata bangun tidur, dia langsung demam tinggi banget. Satu keluarga dia mikir dia kecapean. Tapi gangguan tuh gak berhenti di situ aja, Bi. Di siangnya si Tata nih masih sering ngeliat ada rambut panjang dari sudut ekor matanya dia. Dan setiap masuk ke kamar mandi, cermin tuh kelihatan kayak berembun, padahal gak ada air panas di situ. Si Tia pun juga udah mulai berubah nih. Hari itu dia jadi pendiam, sering kayak bengong ke sudut ruangan. Dan di sekitaran sore hari, si Tata nih ngedenger ada suara perempuan ketawa dari dalam lemari. Terus pas dia buka gak ada apa-apa. Tapi ya lagi-lagi wangi melati nih keluar lebih pekat lagi tuh dari dalam lemari. Dan malamnya nih jauh lebih parah lagi, Bi. Tirai kamar tuh gerak-gerak sendiri padahal gak ada angin. Terus pintu kamar mandi kebuka sendiri. Dan Tata tuh ngedenger ada suara langkah pelan dari luar kamar. Langkahnya nih gak berat, ringan gitu. Kayak abis ngelangkah setengahnya lagi tuh melayang gitu. Dan makin malam badannya Tata katanya makin ngerasa aneh gitu, kayak dingin. Terus si Tata akhirnya duduk di lantai kamar. Tiba-tiba pandangannya tuh kabur. Dan di kondisi ini Tata ngedenger ada suara cewek ngomong deket banget sama kupingnya dia. Suaranya tuh ngomong, kenapa disuruh pulang? Tapi ya si Tata gak tahu itu suara siapa. Badannya dia tuh pelan-pelan jadi kaku. Dan katanya si Tata, mulutnya tuh gerak sendiri tanpa bisa kekontrol. Dan dari mulutnya si Tata itu keluar suara. Tapi bukan suaranya Tata, Bi. Suaranya tuh serak, pelan, terus bilang, udah dipanggil kenapa disuruh pulang? Kondisi Tata tuh masih sadar sebenarnya tuh, tapi gak bisa ngapa-ngapain. Dan katanya dia persis di depan pintu kamarnya, Mbak Kunti tuh udah berdiri pakai gaun putih kotor, kayak kotoran tanah gitu. Terus senyum lebar kayak orang puas gitu. Dan untungnya nih kebetulan ibunya tuh emang lagi mau ke kamarnya si Tata. Pas ibunya buka pintu langsung histeris nangis-nangis tuh sambil terus-terusan manggil bapaknya. Dan langkah yang diambil bapaknya malam itu langsung ngambil Al-Quran, dibacain beberapa ayat. Dan katanya ibunya setiap kali ayatnya dibacain nih, badannya Tata tuh kayak kejang-kejang gitu. Dan si Mbak Kunti ini tuh juga mundur pelan-pelan. Abis itu lama-kelamaan hilang gitu aja.
rambutnya hilang duluan, terus mukanya baru disusul sama badannya. Dan terakhir yang kelihatan tuh cuma senyum tipisnya aja, kata si Tata. Pokoknya abis itu badannya Tata tuh langsung lemes banget. Dan besok paginya kamarnya akhirnya dibersihin. Dia minta tolong sama teman bapaknya yang dinilai kayak ahli lah sama hal-hal kayak gitu. Dan cermin di kamar mandi pun akhirnya ditutup pakai kain buat beberapa hari, sampai akhirnya diganti pakai cermin yang lebih kecil. Dan Tata tuh di sini cuma nitip satu hal, kalau jangan iseng-iseng lah manggil kalau nggak siap buat nyambutnya. Anjing cuma perkara cermin doang ya? Tapi gue nggak percaya sih kalau misalnya masa manggil setan dari kaca. Gue nggak mau nyoba sih, kalau disuruh nyoba sih gue takut ya. Tapi kayaknya kayak rada ya kali ya gitu loh. Apa Itu emang kan tempatnya sama- angker gitu loh maksud Sama gue. kayak manggil jelangkung gitu gak sih? Manggil pakai boneka gitu kayak belum tentu kita percaya juga. Iya sih, kalau Tapi kita kejadian. ngerasain gitu mungkin baru percaya ya. Binat, cerita yang bakal gue bawain sekarang ini posisinya dia tuh nggak nyamperin tempat yang banyak setan. Dia juga nggak berniat secara sengaja buat manggil sosok itu kayak lu tadi ceritanya. Tapi ternyata cerita gue ini tetap apes aja katanya. Oke. Nggak tahu apa triggernya, nggak tahu dari mana asal usulnya. Tapi tiba-tiba si pengirim cerita ini namanya Bibo. Itu tuh keasah kemampuannya atau sensitivitasnya. Jadi kayak dia tiba-tiba jadi orang indigo gitu. Ini pengalaman dia waktu pas awal-awal pindah buat kerja di Jakarta. Dia lulus tahun 2021, dia nyari kerja di Jakarta. Buat Bibo, Jakarta tuh jadi tempat yang gak cuman bikin orang sibuk, tapi juga bikin orang ngerasa sendiri kayak dia. Lo bayangin aja untuk beberapa waktu, dia ngerantau, dia gak punya saudara sama sekali, gak punya temen di Jakarta. Dia sendirian aja tuh, di kosan dia, cuma laptopan doang nyari kerja gitu. Nah Bibo kebetulan ngekos gak jauh dari tempat kita ini. Dia ngekos di daerah Tebet. Kosannya tuh ada di dalam salah satu gang kecil yang cuma cukup buat lalu lalang 2 motor. Bangunannya ada 4 lantai. Dengan lantai paling atas itu tuh masih belum selesai dibangun. Jadi kayak masih berperan buat gudang aja tuh lantai paling atas. Nah kamar Bibo itu kebetulan ada di ujung lantai 3. Lorongnya panjang, sempit, selalu kerasa lebih dingin daripada bagian kamarnya katanya. Awalnya semua normal Nat. Sampai beberapa minggu kemudian, pas jam hampir mendekati jam 11 malam, tangga kan udah mulai gelap tuh. Di ujung tangga dia ngeliat ada perempuan berdiri. Cewek berdiri diem, asing nih di mata Bibo karena dia belum pernah ngeliat sama sekali si cewek ini bentukan kayak gini nih siapa gitu. Nah Bibo mikir ini dia penghuni baru. Disamperin lah sama Bibo kayak permisi gitu. Tapi si cewek ini gak jawab apa-apa. Dan Bibo lewat depannya, hawanya ternyata dingin. Waktu pas dia ngelewat depan si cewek ini, katanya lebih dingin dibanding kulkas Nat. Beberapa hari kemudian Bibo iseng tuh kepo tanya si ibu kosan. Kalau kata ibu kosannya sih gak ada orang baru yang di kosan itu ya. Nah dari denger jawaban si ibu kosan ini, Bibo mulai ngerasa aneh. Kayak dia masih berpikir buat rasional lah. Oh bisa jadi mungkin cewek yang gue lihat tamu gitu. Si Bibo mikir kayak gitu. Sampai di malam-malam berikutnya Bibo ngeliat lagi nih. Dan kali ini dia tuh selalu berdiri di depan kamar kosong sebelah kamarnya Bibo. Kamar itu tuh emang udah lama gak ditempatin katanya. Si cewek itu berdiri ngadep pintu seolah-olah kayak nunggu buat dibukain sama si pemilik kamarnya. Sebenarnya di sini tuh Bibo udah nggak takut, tapi dia justru malah curiga dan was-was. Takutnya ini cewek gila atau pengen maling atau gimana gitu kan. Nah akhirnya Bibo tuh waktu pas ngelewatin si cewek ini, kayak mukanya tuh ketus gitu depan si cewek ini. Nah tapi pas ngedeket, ternyata dia sadar sesuatu Nat. Kaki si cewek ini tuh nggak sepenuhnya nyentuh lantai. Jadi kayak ada bayangan salah posisi. Nah akhirnya Bibo sadar, oh ini makanya bukan orang nih gitu. Bibo langsung buru-buru nyepetin langkahnya, masuk kamar, ngunci pintu dan pura-pura lupa. Tapi setelah malam itu, frekuensi jadi makin sering. Dari kamar sebelah yang kosong itu sekali denger kayak ada suara orang jalan lalu lalang. Terus kayak ada orang ngegeret bangku, pokoknya di kamar yang kosong sebenarnya. Tapi sebenarnya hal aneh Bibo selama beberapa minggu di Jakarta tuh nggak cuma sampai situ doang. Di tempat lain dia juga nulis ya di cerita ini. Dia tuh sering ketemu sama sosok lain. Kayak contoh di salah satu malam dia tuh lagi ada di halte TJ gitu. Dia pernah ngeliat ada bapak tua sendirian, bajunya kayak model orang lama gitu, kulitnya pucat. Orang-orang tuh nggak ada yang duduk di dekat dia. Begitu bus datang dan pada naik, si bapak ini tetap duduk. Dan pas Bibo nengok lagi, ternyata bangkunya kosong.
Ada juga waktu pas dia udah masuk kantor, dia tuh pernah ngeliat ada refleksi perempuan berdiri di belakang dari kaca ruang meeting. Rasanya kayak ada sesuatu yang berubah di penglihatan Bibo katanya. Kayak dia tuh ngerasa kayaknya nih si sosok ini tuh bukan niat buat nampakin, tapi Bibo sendiri yang sadar kayak gue bisa ngelihat mereka secara makin jelas gitu. Tapi dari semua sosok itu cuma satu yang konsisten. Cewek yang gue ceritain di awal itu yang ada di kosannya dia. Si cewek ini selalu ada di lorong, di tangga, di dekat kamar kosong itu. Selalu aja, jadi sering lihat nih si Bibo. Nah satu malam dia cuma berdiri sekitaran beberapa meter dari Bibo. Ini lebih dekat dari biasanya ya. Rambutnya nutup mukanya si cewek ini jadi gak kelihatan. Yang kelihatan cuma lehernya doang. Dan pas Bibo ngeliat lehernya si cewek ini, kayak ada bekas jeratan keunguan ngelingker gitu, kayak orang abis gantung diri kali ya. Dengan perasaan yang sama, perasaan dingin tuh beneran nyerang Bibo detik itu juga. Bibo yang niatnya mau keluar cari angin, akhirnya dia mutusin balik lagi ke kamarnya. Karena ya takut lah, makin lama kan ngeliat sosok setan mulu gitu. Kalau dibilang keganggu sih kata Bibo enggak. Tapi kalau gak nyaman kata dia, ya siapa sih yang nyaman lihat setan gitu. Bibo males pindah kos. Tapi beberapa kali dia minta pindah kamar sama ibu kosannya, selalu ditolak. Karena katanya full book gitu. Dan jadi setelah beberapa kali negosiasi, ibu kosannya akhirnya cerita ke Bibo. Nah jadi dulu Nah satu kamar kosan, beneran kamar sebelah Bibo itu tuh pernah dipakai sama cewek. Nah selama si cewek tinggal di situ, ibu kosan tuh nggak gitu kenal sama si cewek ini karena dia pendiam. Pulang kerja langsung tengah malam masuk kamar, nggak ada interaksi sama sekali lah sama ibu kos dan orang-orang kosan lainnya. Ada di satu malam si cewek ini ditemuin meninggal. Meninggalnya nggak gantung diri, tapi mungkin sebelumnya tuh dia udah coba gantung diri karena ada bekas yang lilitan keunguan itu loh, di lingkaran gitu, kayak lingkaran di lehernya. Nah pada saat itu orang-orang nganggepnya kayaknya nih orang cewek ini sakit. Nah setelah kejadian itu, emang kamar di samping Bibo itu jadi jarang banget ada yang nempatin. Walaupun udah didoain, tetap aja katanya banyak orang yang gak betah. Banyak yang bilang sering lihat bayangan di tangga, sering denger langkah kaki pelan tengah malam. Pokoknya banyak banget lah hal-hal janggal di kamar itu. Setelah Bibo tahu ceritanya, dia malah jadi makin sering muncul. Dan setiap kemunculan ini jaraknya makin lama makin deket Nat. Pernah Bibo lagi duduk main HP nih di tengah pintu kamarnya yang lagi kebuka gitu. Pas layar HP-nya mati, dia tuh ngeliat refleksi ada kayak sosok cewek itu berdiri di belakang Bibo. Jadi kayak cuma satu langkah di belakang dia. Nah karena ada refleksi itu, Bibo tuh bisa ngeliat wajah dengan jelas. Dan yang paling diinget itu tuh matanya. Katanya matanya tuh kayak mata sadar-sadar kalau dia tuh bisa ngeliat kehadirannya gitu. Tanpa ngomong apa-apa, Bibo tuh langsung lari ke arah tangga buat turun. Tapi di tengah larinya itu, tiba-tiba si sosok cewek ini udah ada berdiri di depannya Bibo, di pegangan tangan tangga gitu lagi berdiri. Ya. Nah untungnya sosok ini kata Bibo tuh gak ngeganggu secara fisik Nat. Cuman muncul itu emang suka ngagetin. Dan karena itu juga, walaupun Bibo jadi lebih sering lihat sosok-sosok itu ya, akhirnya Bibo mutusin buat tetap tinggal di kosan sana dan gak bakal pindah lagi. Nah Bibo tuh juga akhirnya sadar sesuatu. Dia ini bukan sekedar bisa ngelihat setan, dia sekarang udah mulai kebiasa. Dan yang lebih bikin merinding lagi, mungkin mereka si setan ini ya juga udah mulai kebiasa kalau ngeliat Bibo dan mereka saling tatap-tatapan. Anjir. Tapi ya sebenarnya si setannya itu kan emang iseng juga kan ngisengin si Bibo. Tapi ya dia juga udah ada dari lama juga sih, nggak bisa disalahin juga nggak sih? Oh iya, dia lebih lama tinggal di sana dibanding Bibo ya. Gue jadi kebayang, tapi kebiasa atau saling terbiasa satu sama lain dalam satu tempat yang sama tuh kayak gak tau ya, gue gak kebayang gitu loh. Gue ada di posisi itu gitu. Iya serem banget kan. Jadi kalau misal emang karena ini udah mau beres bulan puasanya, ya contoh kayak cerita gue deh di Bibo ini, yang awalnya mungkin waktu pas di kosan dia tuh waktu pas bulan puasa aman-aman aja. Nah after bulan puasa ini beres, ya kita mesti waspada sih. Mungkin di sekeliling kita ya setan udah pada keluar, ya ada setannya kan di sebelah kita bisa jadi. Atau mungkin di waktu dekat ini lu nih paranoid udah merasakan itu gitu ya. Maksudnya kayak bener-bener baru banget nih gue ngerasain satu kondisi horor ini. Kalau lu mau ceritain, lu bisa ceritain ke email kita. Siapa tahu nanti kita juga bakal nelpon lu untuk nanya lebih detail tentang cerita lu yang lu kirimin ke kita itu. Betul.